Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, salam sehat selalu. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam hari terakhir kajian kita tentang TOA dan dalam penanganan diabetes dan stroke ya, Insya Allah. Kali ini kita materi yang kita bahas sebetulnya sudah selesai kemarin. Kita tinggal sekarang berdiskusi ya, diskusi ya terkait dengan pengalaman ya, kemudian dari video-video yang sudah saya share di grup Telegram ya. Semoga Bapak Ibu sudah sempat lihat ya, dan kita bisa diskusikan pada siang hari ini ya, Insya Allah. Jadi kemarin saya sudah sampaikan secara umum ya, bahwa kalau kita ingin menambah taruhlah percaya pasien ya, memberikan sugesti positif pada pasien, itu sebaiknya kita memberikan taruhlah pelayanan plus ya, pelayanan plus dalam artian ketika diabetes ya, terutama ya, pasien datang itu dites gula darahnya, kemudian setelah selesai terapi paling tidak 2 jam kemudian dites lagi gula darahnya. Itu adalah untuk memberikan rasa sugesti positif ya kepada pasien, sehingga dia tidak akan dia akan semakin rajin terapi ya. Memang di Indonesia ini kan yang jadi kendala, banyak orang baru sekali 2 kali misalnya terapi sudah selesai gitu, sudah menganggap selesai ya, padahal sebetulnya belum tuntas ya. Padahal untuk terapi holistik itu ya kita harus tuntas ya, artinya sudah harus sampai artinya ke akar masalahnya. Cuma kalau belum, ibaratnya itu nanti dia bisa tumbuh lagi ya, dia bisa tumbuh lagi, bisa jadi menjadi masalah baru ya dalam tanda kutip. Karena kadang-kadang kalau dia sampai misalnya ibarat perang ini, kita perang ya, musuh itu ketika kita tembak itu musuh bisa tiarap begitu kan. Nanti ketika kita lengah, musuh bangun, kita yang ditembak begitu ya. Supaya dia nggak sampai nembak itu kita harus menembak musuh itu secara kontinu begitu ya, jangan memberi kesempatan dia untuk bangun begitu ya. Nah, ketika dia bangun, nah kita bisa menjadi sasaran tembak dari musuh kita ya. Musuh kita itu penyakit ya, maksudnya ya, virus ya, apa yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang harus diberi kesadaran, edukasi ya, pencerahan kepada pasien dan keluarganya. Kalau ingin terapi ya, apapun itu, herbal kah ya, akupuntur kah, kemudian akupressure dan sebagainya, itu tuntaskan ya, artinya sampai paling tidak sindrom ya yang dialami oleh keluarganya itu bisa tertangani dengan baik ya. Baik, sebelum saya mulai, karena ini sesinya diskusi ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya terkait dengan foto dan video yang sudah saya kirimkan ya via Telegram ya. Silakan, mungkin siapa dulu yang mau menanyakan ini ya tentang video dan slide yang saya kirim. Ya, silakan. Ini ada melenceng sedikit pertanyaan saya. Oh ya, iya silakan Pak Rudi. Ini tidak ini ada pasien. Pasiennya ada TBC sampai muntah darah. Kemudian saya tanganin, saya kasih herbal. Sekarang sudah dahak busuk itu keluar setiap 2 minggu ini. Udah 2 minggu ini saya tanganin, dahak busuk keluar terus. Dahaknya busuk ya, keluar. Cuman yang saya ingin terapi untuk akupunturnya di titiknya itu yang mungkin saya belum ngerti.
Oke. Untuk TBC ya. Dahaknya udah busuk. Saya kasih herbal, dia keluar tiap hari, dia bongkar keluar terus bau busuk. Biasanya nggak mau keluar. Jadi TBC-nya sudah setahunan, sudah muntah darah. Jadi saya kasih herbal, ternyata bisa mengeluarkan dahak busuk itu. Alhamdulillah. Baru 2 minggu, belum bisa baru 2 minggu. Belum tuntas, masih keluar ya? terus dahak Masih busuknya. keluar terus. Oke. Ya, Kondisi belum tuntas, umum sampai dia tuntas usianya berapa, keluar Bapak? dahak biasa. Jadi umurnya 52. 52 ya. Kemudian Ya. terindikasi TBC ini sudah berapa Dia ada lama? diabetes juga. Ada diabetes Ada juga. diabetes. Oke, pantas. Ya. Ya, ada haknya berarti karena komplikasi diabetes. Ya. Itunya Iya, terus apa? dahaknya itu kan banyak kali bakteri. Betul. Bakterinya banyak, busuk udah. Betul. Karena itu dari usus itu naik ke atas, ya, betul. Kalau secara umum bagaimana Bapak sennya apa, semangatnya, matanya masih bagus? Kalau semangatnya sih sebelum saya kasih herbal, dia merasakan itu hidup itu sudah hampir selesai gitu, nggak ada semangat hidup lagi. Saya kasih semangat, Anda tenang aja. Yang penting mau konsumsi herbal saya ini, insya Allah dalam 1 bulan ini kelihatan. Ternyata 1 minggu sudah dikasih laporan. Wah, dahak banyak sekali, bau keluar dahaknya. Betul. Jadi diabetesnya saya ada kasih herbalnya untuk TBC-nya tetap jalan, diabetesnya tetap jalan juga ikut. Jadi saya herbalnya saya multi, bisa untuk pengobatan TBC-nya, diabetesnya tetap jalan ikut, sejalan gitu. Nah, untuk akupunturnya ini yang saya belum paham gimana jalannya. Iya, baik. Ya, saya jawab dulu yang secara umum ya, Bapak Rudi ya. Kalau dia sennya artinya semangatnya masih baik, dia masih punya ini, kemudian artinya dia masih bisa bergerak dengan luas, artinya berjalan, duduk, bisa, artinya tanpa harus dibantu orang, begitu ya. Master, suaranya putus-putus, nggak kedengeran. Suara siapa? Suara saya? Sebentar. Oke. Tes. Oke. Udah lebih terdengar suara saya? Oke. Pak Rudi, mendengar suara saya? Putus-putus ya? Ya, sudah lebih bagus. Sudah lebih bagus ya, coba ya. Saya. Ya, sudah. Kalau tadi putus-putus. Oh, oke. Iya. Ya, bagus. Sudah mulai bagus ya. Oke. Jadi ya, ini kasus yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang diajukan Pak Rudi ini pengalaman berharga ya untuk teman-teman sekalian ketika dapat pasien yang ini kan komplikasi nih ya, komplikasi diabetes yang kemudian naik ke paru-paru ya. Jadi taruhlah akhirnya dia jadi TBC ya. Kalau TBC itu memang bukan hanya ini, karena TBC itu berarti ada patogen yang lain yang masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, penanganan secara herbalnya Pak Rudi insya Allah sudah lebih ahli. Untuk akupunturnya, kalau dia sen, kalau dalam bahasa TCM itu sen itu artinya semangat ya, semangat. Dia punya motivasi untuk sembuhnya itu masih bagus. Itu kita bisa mengambil titik LU6, Pak Rudi. Ya, LU6 itu bisa diambil baik dengan teknik klasik maupun dengan teknik LU6 ya. Ya, maupun dengan teknik tung ya, dengan teknik tung style ya, bisa diambil di LU6 ya, yang ada di lengan ya, dan tinggal diambil pada paru kiri kanan, apa yang lebih parah Bapak? Yang terkena TBC? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Berarti dua-duanya sudah mulai berlubang. Oh, berarti kita ambil LU6 di kiri kanan. Ya, secara umum tapi pasiennya masih bagus ya, sennya ya? Masih.
Masih bisa kamar mandi sendiri. Masih makan, cuman makan hari itu kurang. Sekarang udah mulai. Udah mulai mau makan. Hari itu kurang makannya. Badannya agak kurus. Ke kamar mandi mau aktivitas masih bisa. Cuman banyak yang istirahatnya banyak di kasur deh. Untuk aktivitas masih mampu. Betul. Ya artinya sennya masih cukup memadai ya. Masih cukup. Masih. Karena kan titik LU6 lang 6 ya, lang 6 itu titik C. Ya, dalam Chin Yung Su Ching He itu dia tidak termasuk five subpoint, tapi dia termasuk titik C. Titik C itu kan kemampuannya 3 kali lebih kuat ya. Jadi dibanding titik Yuan ya, titik Yuan itu hanya 2 kali lipat, titik C itu 3 kali lipat. Hanya saja titik C itu kan tidak direkomendasikan diambil ketika pasiennya kondisi sennya itu kurang ya, rendah. Tapi kalau sennya masih bagus, masih bisa ke kamar mandi sendiri, masih kemudian sorot matanya itu masih bagus ya, itu bisa diambil LU6 di tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kemudian bisa diperkaya kalau Bapak Rudi mau dengan teknik tungnya, Pak ya. Teknik tungnya tetap titik pusatnya itu di LU6 ya, di LU6 pada lengan kiri kanan. Nah, tambahkan 2 titik ya, 2 titik di depan dan di belakangnya dengan jarak 3 jari. Ya, 3 jari di depannya dengan 3 jari di belakangnya. Ya, itu rumus tung ya untuk masalah pada paru-paru. Nah, sekarang kita bahas misalnya bagaimana dalam pendekatan TOA. Nah, ini menarik ya. Karena kebetulan di dalam pendekatan TOA paru-paru dan limpa ya, limpa itu yang bertanggung jawab pada pembentukan dahak. Itu ada pada satu lintasan. Ya, pada satu lintasan dan lintasannya itu adalah lintasan 4 ya. Lintasan 4 dalam TOA ya yang kita pelajari 2 hari belakangan ini. Jadi kalau kondisinya TBC dan kemudian ada dahak yang sedemikian parah, itu kan berarti ada defisiensi, ya baik itu defisiensi limpanya maupun defisiensi parunya. Ya, parunya defisien, limpanya juga defisien. Nah, jadi titik TOA 4 itu bisa diambil dengan arah penjaruman ke atas ya, ke atas. Itu mungkin kalau kondisinya seperti itu Pak Rudi bisa ambil dengan 3 atau 4 jarum. Ya, 3 atau 4 jarum ke arah atas semua, mulai dari busur yang A, yang B, yang C, yang D gitu ya. Jadi ke atas tegak lurus semuanya arahnya ke atas. Ya, minimal 3 jarum lah, minimal 3 jarum. Itu akan membuat limpa dan paru-parunya semakin sehat ya, insya Allah. Seperti itu. Monggo nanti dicoba ya. Jadi padukan toanya di kepala, kemudian ambil titik C ya dengan rumus tung ya di kiri kanannya ya. Jadi 3 jarum di kiri, 3 jarum di kanan. Ya, itu insya Allah nanti akan dalam 1-2 minggu sudah ada progres yang membaik. Master, ya, silakan. Saya potong dikit. Boleh. Gini, ada kan nggak semua pasien yang mau dikasih tusuk jarum. Mereka takut. Apakah boleh saya gunakan dengan tusuk alat dengan jari seperti saya dari sumpit saya buat, ujungnya saya amplas kasih bundar, jadi sebesar pingsil tapi ujungnya bundar gitu. Boleh. Ujung sumpit itu saya perkecil, saya amplas kasih bulat ujungnya supaya nggak tajam. Itu saya gunakan untuk tusuk karena sebagian pasien belum bisa lihat, kalau lihat jarum takut langsung menggigil aja. Iya, takut duluan. Jadi maksud saya gunakan pakai tusuk akupresur dengan alat. Boleh Bapak, boleh. Ya, insya Allah boleh ya. Jadi itu bisa dilakukan ya oleh modifikasi karena kalau jarum belum tentu semua mau. Betul. Jadi saya pakai sumpit yang bagian kecil yang bagian bawah saya amplas kasih bulat. Nah, itu saya gunakan untuk menusuk. Betul. Bisa.
ya. Boleh teman-teman sekalian bisa ya melakukan yang seperti itu ya. Hanya saja mungkin untuk pasien yang trauma dengan jarum. Kadang nampak jarum udah takut pasien. Ya, memang betul ya. Maaf, Master, suaranya putus-putus lagi. Putus-putus lagi. Nah, ini masalahnya di sinyal mungkin ya. Sinyal coba. Nah, satunya taruh di atas sedikit. Mungkin hasilnya kurang bagus, tapi ya bisa menolong dulu. Oke ya. Sudah lebih bagus? Ya, sudah bagus. Oke. Bagus. Ya. Jadi pakai alat terbantu seperti itu bisa ya. Bisa juga pakai prop ya, kalau Bapak Ibu yang sudah tahu prop yang sering digunakan untuk apa? Mencari titik di telinga itu ya. Oh, lebih bagus itu kalau ada itu. Itu lebih bagus ya, insya Allah. Hanya kendalanya kalau pakai itu kan jadi satu persatu. Ya, tapi nggak masalah. Ya, jadi waktu terapinya memang jadi lebih lama satu persatu, tapi itu bisa jadi sarana sebetulnya kita sambil bisa memberi motivasi pada pasien, memberi semangat pada pasien kan begitu. Sambil kita pijat satu persatu gitu ya. Insya Allah bisa ya. Oke. Ada yang lain pertanyaan, silakan. Izin tanya, Master. Monggo, Pak. Siapa nih, Mas? Taufik. Mas Taufik. Oke. Pak Rudi, maaf di mute dulu mikrofon. Ya, enggak apa. Lanjut. Ya. Lanjut. Kita nggak bisa sendiri, rame-rame nih. Harus bagi-bagi. Iya. Itu di video kan untuk masalah diabetes itu kan ditambah bagian kaki, di bagian kaki. Nah, ini menyangkut ada dua hal. Yang pertama itu masalah masa waktunya. Sebetulnya kalau kemarin Pak Tri kan pernah menyampaikan tentang kasus yang diabetes atau ya kalau yang di waktu praktek terus kemudian dibiarkan selama berapa jam itu kan tetap jarumnya nancep itu. Nah, itu toleransi sebetulnya antara 30 menit atau kita sebetulnya nggak ada batasan waktunya untuk mengenai penjarumannya. Nah, kemudian menyangkut yang kedua yang sering menjadi trauma itu sebetulnya kan kadang kalau kita nusuk itu mencari titik tecinya ya atau decinya. Cuma kadang ketika klien itu nggak pernah ditusuk, kalau kita langsung ke decinya itu agak trauma dikit, makanya kadang nggak terlalu sampai pun kalau sudah kelihatan rilis ya sudah lah. Nah, di video tadi yang agak sering hampir pernah saya lakukan itu dikocoknya itu loh, sama digetarkan itu kan tadi di video ada nih. Betul. Itu sebetulnya efektivitasnya bagaimana atau kemungkinan harus diganti dengan alat KWD atau gimana kalau seandainya nggak disentil-sentil atau dikocok. Terima kasih Pak Tri. Oke ya, betul. Jadi gini ya, sebetulnya aslinya pada teknik aslinya akupuntur kan tidak pakai alat bantu seperti elektro akupuntur atau itu tidak. Itu kan alat bantu yang kemudian diciptakan belakangan ya. Jadi sebelumnya orang-orang yang menjadi taruhlah ya pengembang akupuntur itu kan stimulasinya setelah jarum ditusuk itu ada yang kemudian disentil, ada yang diputar-putar. Nah, diputar ke kiri, ke kanan itu juga nanti berbeda tujuannya ya. Ada yang maksudnya untuk memperkuat, ada yang maksudnya untuk memperlemah dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menstimulasi sebaiknya kita lakukan sesuai dengan kondisi pasien ya. Ada lagi yang tadi kok ada yang dikocok ya, yang dikocok itu biasanya itu untuk teknik hit and run ya, hit and run itu kebanyakan dikocok. Atau pada teknik akupuntur dry needle. Ya, dry needle itu untuk masalah pada tendon dan otot ya, itu biasanya dilakukan pengocokan. Dan jarumnya jarum khusus ya kalau dry needle. Kemudian mana yang saya jawab yang kedua dulu ya.
mana yang kira-kira lebih efektif ya, sebetulnya efektif semua ya. Hanya saja kita diminta untuk memilih. Artinya begini, kalau kira-kira pasiennya tadi ya misalnya kalau kena deki langsung kan mungkin kalau pasien yang baru-baru dia akan langsung kaget begitu ya, kemudian nanti dia nggak mau balik lagi dan sebagainya. Nah, mungkin kita tusukannya masih pakai tusukan yang dangkal dulu ya, tusukan yang ringan. Nah, tapi kemudian ditambahkan dengan elektroakupuntur misalnya ya, dengan KWD ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi KWD itu sebagai pengganti taruhlah ya, dengan adanya KWD kan yang jarum yang tadinya tidak sampai deki itu akhirnya bisa sampai ya, frekuensi getaran KWD itu ke dekinya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tidak pakai jarum gimana? Nah, tadi sebetulnya sudah sampaikan oleh Pak Rudi itu ya, itu modifikasi yang menarik ya. Bisa pakai sebetulnya ujung supit yang dikecilkan ya, dibentuk bulatan ujungnya, atau kita bisa yang sudah pakai prop sujok atau yang untuk akupuntur telinga ya, itu bisa untuk pengganti. Ya, hanya saja memang kalau jarum istimewanya kan pada saat yang sama kita bisa melakukan stimulasi pada beberapa titik sekaligus. Ya, kalau kita menggunakan alat-alat yang lain selain jarum itu kita harus menggunakan bertahap ya, satu terapi mungkin hanya 2 titik yang kita pegang, tangan kiri, tangan kanan ya. Kalau yang lain harus bertahap seperti itu. Nah, yang lain pilihannya mungkin dengan menggunakan magnet ya, menggunakan magnet. Tapi menggunakan magnet itu tidak semua titik ya bisa dilakukan. Terus kita juga harus belajar lebih jauh tentang fungsi magnet itu ya, tentang kutub positif, kutub negatif ya, pada titik yang mana kita harus pakai pada saat mana kita harus pakai kutub positif, pada saat mana kita menggunakan kutub negatif ya. Itu teknik yang lain lagi ya. Jadi soal alat ya itu adalah pilihan ya Pak Taufik ya, tinggal kita menyesuaikan dengan keluhan pasien. Kemudian tentang durasi ya, durasi itu sebetulnya ya kalau yang disebutkan tanpa batas, sebetulnya bukan tanpa batas. Jadi gini ya, pada mikropuntur tertentu, pada mikroakupuntur tertentu ya, artinya bukan pada TOA, bukan pada Chosun File ya, bukan pada tung ya, bukan. Jadi pada mikropuntur tertentu seperti misalnya mikropuntur mata ya, mikropuntur itu kita bisa melakukan penjaruman, kemudian kita biarkan aja sampai misalnya 3 jam, 4 jam ya, itu insya Allah itu aman saja, bahkan semakin bagus gitu ya. Ya, semakin bagus. Walaupun kalau mau dibatasi ya, ini, saya boleh batasi mungkin paling tidak maksimalnya 6 jam. Ya, 6 jam. Untuk mikropuntur mata ya, untuk mikropuntur mata. Tapi kalau untuk TOA atau tung atau yang Profesor Zhu atau metode yang lain ya, kita batasi maksimal itu 30 menit. Ya, maksimal 30 menit. Ya, kecuali ada kasus-kasus tertentu ya dengan metode Chosun File itu ada yang bisa sampai 1 jam. Ya, ada yang sampai 1 jam. Tapi yang lain rata-rata 30 menit ya, karena pada 30 menit bila tanpa ya, ini sekali lagi tanpa alat stimulator, tanpa KWD atau tanpa alat SDZ Huato ya, itu titik-titik yang kita stimulasi itu menjadi otomatis, yang tonik jadi tonik, yang sedasi jadi sedasi begitu ya. Kalau kita mau main durasi seperti pada akupuntur klasik kan ada aturan, kalau kita mau tonik maksimal 15 menit ya, 10 menit ya, maksimal 15 menit. Kalau kita mau sedasi harus di atas 20 menit ya, atau 30 menit. Nah, seperti itu ya. Itu kan berarti kita harus mengamati nih titik-titik mana yang ditonik, titik-titik mana yang disedasi. Ya. Tapi kalau kita menggunakan waktu yang panjang sekaligus, sekalian aja 30 menit semua.
maka ketika diambil 30 menit semua, yang tonik jadi tonik, yang sedasi jadi sedasi. Begitu ya. Nah, bedanya nanti ketika kita ingin menggunakan KWD, menggunakan alat elektrostimulator. Ketika kita ingin menggunakan elektrostimulator, jika kita ingin hasilnya lebih cepat, ya pada satu pasien itu kita harus menggunakan 2 stimulator. Ya, ada 2 KWD. Ya, itu yang bagus ya. Kenapa? Karena pada saat yang sama ya, kita akan melakukan 2 terapi yang berbeda ya. Titik-titik tertentu kita perkuat itu dengan 1 KWD. Ya, kemudian titik-titik yang lain kita lemahkan dengan 1 KWD. Jadi KWD-nya ada 2. Begitu ya. KWD-nya ada 2, itu yang bagus. Jadi yang satu untuk melemahkan pada titik-titik tertentu yang harus dilemahkan, pada titik-titik ya tertentu ada yang dikuatkan. Ya, jadi kalau kita menggunakan KWD-nya 1, ya itu berarti kita harus menambah durasi, kan begitu ya, pada titik-titik yang dilemahkan. Kita ambil misalnya setelah selesai teknik tonifikasi. Jadi kan KWD itu di setel kalau kita ingin tonik dengan frekuensi 2 Hz misalnya ya. Nah, kita setel 2 Hz ya, dia memperkuat semua. Setelah selesai itu kita ambil titik-titik yang dilemahkan 100 Hz ya. Nah, jadi 2 kali waktunya 2 kali lipat. Tapi kalau kita punya 2 KWD dinyalakan secara bersamaan, itu durasinya jadi lebih singkat. Kenapa? Karena pada saat yang sama titik-titik yang diperkuat, titik-titik yang dilemahkan. Ya, jadi seperti itu, Mas Taufik ya. Jadi bagusnya memang kalau Bapak Ibu praktisi akupuntur itu minimal punya 2 ya KWD. Jadi setiap pasien itu dengan 2 alat sekaligus ya. Itu yang lebih praktis dan insya Allah lebih tepat sasaran. Oke, ada pertanyaan lagi, monggo, Pak Sadri. Tanya, Master. Ya, tanya, Master. Ya, silakan, Pak Sadri. Ya, saya kan terapis PAZ. Dan saya pernah belajar tung juga. Tapi saya punya pasien kemarin, saya nggak akupuntur karena dia bed rest. Dia sebetulnya benjolan, tapi karena satu sebab dia jatuh dari motor sehingga tulang ekornya masuk dan dia lumpuh. Jadi nggak bisa duduk. Setelah saya lakukan terapi PAZ, dia bisa duduk, udah bisa lentur, tapi leher masih kaku, duduknya masih belum 90 derajat. Apalagi sampai ke depan, dia masih disanggah sama kakinya. Ada indikasi stroke karena dua kali tremor untuk narik ke atas. Dua-duanya, kakinya juga narik, tangannya juga narik. Bagian kanan. Apa yang mesti saya lakukan? Terapi stroke-nya. Iya, baik. Terima kasih, Master. Oke. Oke, sebelumnya mungkin saya tanya dulu Pak Sadli, sudah ada pemeriksaan? Itu aja, Master. Pak Sadli, mungkin saya tanya dulu ya. Ya. Sebentar. Apa sudah ada pemeriksaan CT scan atau MRI gitu? Beliau orang tidak mampu. Jadi ke rumah sakit pun masih mikir-mikir. Oh, begitu. Karena keterbatasan biaya. Oke. Itu pun saya padahal jauh dari saya, tapi saya berusaha home care untuk beliau. Karena mereka semua keluarga panik, banyak keterbatasannya dalam hal ini. Mungkin boleh ini Pak Sadli ya, dicoba nanti kalau ketemu lagi itu coba amati matanya ya, atau difoto matanya dengan kamera yang bagus gitu ya. Ya, siap. Nanti kirim ke saya, nanti kita coba diskusikan lebih jauh. Jadi artinya kondisinya sejauh mana gitu ya. Karena apakah dia stroke, apakah dia hanya tremor gitu ya. Karena begini, jadi masalahnya adalah tulang ekor kita, sakrum ya, yang di bawah lumbar ini, ya, itu sebetulnya kaitannya memang ke leher, Pak. Jadi ketika seseorang misalnya ya mengalami masalah di leher,
itu bisa terapi pijatnya pada tulang ekor. Ya, nah, sebaliknya kalau ada orang bermasalah pada tulang ekor, itu sebetulnya secara tidak langsung ya dia proyeksinya ke leher. Ya pasti itu begitu. Ya, pasti nyambungnya ke situ ya, karena peta apa taruhlah bahasanya ya, proyeksi atau hologram ya, hologram dari Master Tan itu, Dr. Richard Tan ya, seorang akupunturis senior dari Taiwan. Itu menggambarkan tubuh kita itu seperti itu. Jadi kalau kita terjadi apa masalah pada apalagi dia sampai jatuh dari motor mungkin ya. Ya, betul, jatuh dari motor. Akhirnya tulang ekornya nih apa patah mungkin ya. Patah. Jatuhnya ke belakang mungkin ya itu. Ya, jatuh duduk. Ke belakang. Nah, itu Pak Sadli cari titik yang paling nyeri coba di atas DU 14 Pak Sadli ya, di atas kahil. Ya, kalau titik bekam itu titik kahil ya, DU 14. Ya, kalau dalam akupuntur disebutnya DU 14 yang tulang tonjolannya. Pak Sadli telusuri dengan jari, dengan tangan itu ke atas, cari titik mana yang paling nyeri. Ya, yang paling nyeri di situ. Nah, disitulah dilakukan. Kalau sudah ketemu titik yang paling nyeri, di situ yang dilakukan stimulasi. Ya, dilakukan penjaruman. Ya, atau kalau mau pijat, dipijat di situ. Ya, dipijat di situ. Nah, kemudian kalau memang dia ada tremor, ya tremornya tangan kiri kanan atau dua-duanya? Tremornya di tangan sebelah atau dua-duanya, Pak Sadli? Kedua-duanya. Ya, kalau tremor di tangan sebelah itu, Master. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, ya. Jadi kalau tangan kanannya ada tremor, itu di samping tadi ya titik yang di atas ini. DU 14. DU 14. Telusuri titik yang paling sakit. DU 14 ke atas ya. Cari titik yang paling sakit itu jarum di situ. Kemudian bisa ambil kiri kanannya 2 jarum ya. Kemudian titik yang lain Pak Sadli bisa ambil dari sini ya. Dari batas rambut nih. Naik 4 jari. Naik 4 jari dari batas rambut. Bagian depan, batas rambut depan. Batas rambut depan, naik 4 jari. Itu ketemu satu titik di sini ya. Ketemu titik di sini. Kemudian dari titik ini diambil penjaruman ke arah alis mata, ujung alis mata ini. Dari sini ke ujung alis. Arahnya ya maksudnya ya, arahnya. Nah, ke sini. Jarumnya ini bisa beberapa jarum nih, Pak. Ya, menyusur ke sini ya. 1, 2, 3. Arahnya ke sini. Ya. Ke ujung alis. Ke ujung alis ya, tapi dari sininya ke sini. Ya, itu insya Allah bisa untuk menangani apa? Tremornya ya, insya Allah. Siap. Oke ya, gitu ya. Mungkin baik Master. Untuk herbanya bisa konsultasi Pak Rudi. Herba mana yang kira-kira pas ya, yang kira cocok untuk kondisi seperti itu ya. Oke. Ya, baik. Silakan. Baik. Jazakallah khairan katsirah, Master. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman, silakan dari video atau foto yang saya share di Telegram ya, insya Allah. Jadi itu ada dua pasien yang ada video ininya ya untuk stroke. Itu alhamdulillah yang satu itu murni dengan toa, yang satu itu toa dengan tung digabung ya. Itu progresnya luar biasa ya. Jadi baru pertemuan kedua ya, itu mereka sudah bisa jalan, sudah bisa walaupun sambil dipegang gitu ya kadang-kadang, tapi dia sudah percaya diri ya mau belajar berjalan ya, seperti itu ya. Memang harus ada proses latihan ya, ada proses dipaksa ya dalam tanda kutip, karena kalau orang bermanja-manja maunya berbaring ya, itu nggak maju-maju ya, khususnya untuk terapi stroke ya. Khusus terapi stroke itu harus
harus rajin latihan, bergerak ya, tangan atau kaki. Monggo ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Kita masih ada waktu 10 menit, apa 12 menit. Silakan. Master. Oke, Pak Nur dulu, Pak Nur dulu. Ya, siap. Ya, silakan, Pak Nur. Monggo. Atau Pak Novin dulu. Ya, boleh, Master. Siapa dulu nih? Satu lagi, Master. Ya, silakan. Untuk penjaruman yang dari batas rambut paling depan ke belakang 4 jari, terus miringnya ke arah kanan atau ke arah kiri? Alis kanan atau alis kiri? Itu tergantung tangannya tadi makanya ya. Tangannya tremor kanan. Kanan berarti ininya arahnya ke kiri. Oh, berlawanan. Berlawanan ya. Siap. Terima kasih, udah cukup, Master. Iya. Jazakallahu khairan katsiran. Iya, insyaallah sama-sama. Semoga bermanfaat ya kita untuk menolong sesama kita. Amin. Terus Mas Novin, ayo mangga Kang Novin. Ya, Master, terima kasih. Saya ini punya rawatan klien stroke ya, sudah saya tangani kira-kira 2 bulan ya. Itu awal-awal saya 2 minggu, dia minta 2 minggu aja. Kata saya kalau aku puntur tuh paling standar seminggu 2 kali ya, Master ya. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali lah. 72 jam ya maksudnya gitu. Tapi ya udah kalau nggak mau mungkin kebentuk biaya juga. Kira seminggu sekali. Nah, sampai sekarang kesulitannya mungkin tangan yang kanan sudah bisa gerak. Tapi kedua kaki itu susah sekali ya. Apa kita paksa aja suruh diri gitu ya. Ya. Makannya kurang gitu. Kesulitan saya udah coba toa juga yang belakang. Sudah saya tung juga, tung yang stroke-nya juga udah tak coba juga. Sudah tak coba di sinar juga, panasin ininya juga. Sudah tak coba gerak-gerak juga, tapi memang belum gitu, Master. Solusinya ada masukan buat saya gitu istilahnya gitu, Master. Terima kasih, Master. Oke, mungkin saya tanya lebih detail dulu ya, Kang Novin. Apa usia pasien berapa? Usia pasien sudah 60 ya, Master. 60. Kemudian ada background hipertensi. Background hipertensi. Jadi dia masih minum amlodipin ya. Oke ya, masih ya. Kemudian tangan yang terkendala sudah mulai bisa diangkat. Tangan awalnya nggak bisa diangkat, tapi tak latih, tak suruh mau diangkat gitu. Mau dia. Sudah bisa ya. Tangannya masih suka nekuk begini? Stroke-nya stroke lepas, Master. Lepas ya. Jadi dia nggak cenderung nggak ekses dia, ya? Lepas dia. Oke, ya. Terus dia jadi lemas saja begitu ya. Kalau diangkat jadi jatuh saja gitu ya. Betul, Master. Lepas dia, lemas dia. Tapi kalau sekarang dilatih mengangkat begini sendiri sudah bisa? Mungkin nggak terlalu naik ya. Mungkin hanya jari sampai siku dia mau ngangkat. Tapi untuk ngangkat ke atas begini sampai atas belum bisa. Seperti itu belum bisa. Oke, iya. Jadi kalau kondisinya begitu, itu berarti gangguannya sebetulnya sudah lebih dalam ya, lebih dalam. Kalau terapinya itu sebenarnya jadi ekstra harus lebih intens ya, taruhlah lebih intens. Kalau dari apa yang digambarkan tadi oleh Mas Novin ya. Sudah pernah belum dilakukan moksa pada lumbar 5? Iya, moksa belum. Saya belum melakukan moksa. Tapi terapi infrared aja saya suruh keluarnya beli lampu inframerah untuk dipanas punggungnya. Kita coba. Saya sudah bekam tanduk api juga biar masuk panasnya gitu. Untuk moksa belum saya. Oke.
Jadi kalau saya sarankan ya untuk pasien-pasien stroke ya khususnya, apalagi stroke yang sudah dia nggak bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, sebetulnya sebaiknya lakukan dengan moksa. Ya, lakukan dengan moksa. Artinya bukan dengan infrared ya. Karena dengan infrared itu tidak fokus, panasnya malah menyebar. Artinya titik-titik yang semestinya tidak panas akhirnya ikut panas. Padahal yang perlu dipanaskan itu hanya di satu titik begitu ya. Jadi kita coba ya, Kang Nopin cobain ya. Jadi moksa itu mungkin kita fokus di kaki dulu ya khusus kasus ini ya. Karena kan tangan sudah ada sedikit ya perubahan, kaki yang jadi masalah ya. Coba di atas sakrum ya, di atas sakrum itu di antara lumbar 4, 5 ya. Kemudian di antara lumbar 5 ke arah sakrum itu lakukan penjaruman di situ ya, 1, 2, 3 lah, maksimal 3 titik berjajar ya. Kemudian lakukan moksa di situ. Nah, saran saya lakukan moksanya cukup panjang, Kang Nopin ya, paling enggak 1 jam di moksa. Ya, jadi pasiennya paling enggak tengkurap. Jadi habis satu batang habis tuh master ya. Kenapa? Satu batang. Satu batang kan kurang lebih 1 jam tuh. Ya, 1 batang itu kurang lebih 1 jam. Nah, lakukan moksa di situ. Nah, itu lakukanlah misalnya ya kalau bisa sih memang seminggu 2 kali ya. Tapi kalau pasiennya memang agak sulit datang, ya repot juga. Ya, mungkin disarankan kalau memungkinkan pasiennya beli alat moksanya ya, itu bisa dihangatkan sendiri di rumah ya. Tapi tanpa jarum tentunya ya. Kalau pakai jarum harus kita dulu yang nusuk. Jadi seperti itu ya. Kang Yuspan pernah dalam pelatihan saya waktu itu pusarnya tuh di moksa gitu, masukin langsung moksa. Betul. Ya, tapi belum saya lakukan juga maksudnya. Betul. Ya, moksa pada pusar itu bagus ya untuk banyak masalah, itu termasuk untuk sakit pinggang. Ya. Orang yang sakit pinggang ya, yang ginjalnya dingin ya, itu dimoksa di pusar bagus ya. Orang yang pengen langsing pun dimoksa di pusar bagus ya. Tapi kalau untuk masalah seperti ini ya, yang dimoksa bukan di pusar nih, tapi di bawah di bagian belakang. Ya. Yang dimoksa di bagian belakang. Ya, di bagian belakang bawah ya, di lumbar 45 ya. Moksa bawah lumbar 45 master ya, lumbar 45 ya. Betul. Okay. Lumbar 45 dan lumbar 45 ke sakrum. Jadi minimal 2 jarum lah. Di antara lumbar 4, lumbar 5, di antara lumbar 5 dan sakrum. Ya. Itu coba tapi dengan moksa ya. Kemudian kalau mau ditambah lagi titik toa ya, diambil titik toa, itu saya sarankan fokus di toa 8 dan 7 saja ya, fokus di toa 8. Limbic system sama ini ya, berarti 7 motorik, itu motoriknya ya, motorik ya. Jadi kandung kemih ya. Jadi kandung kemihnya itu ke bawah ya, diperkuat. Nah, kemudian untuk limbik sistemnya itu justru diredam. Artinya ke bawah juga. Ke bawah juga berarti diredam ya. Berarti dijagain lah sampai ke atas. Dijagain ya. Betul. Maksudnya sebetulnya supaya kan dia bisa jadi dia nggak mau jalan karena merasa sakit. Iya, betul, Master. Karena merasa sakit. Nah, ketika toa 8 itu dijarum ke bawah, berapa jarum misalnya ya, 2-3 jarum ke bawah semua, itu kan fungsinya meredam sakit. Jadi nanti ketika dia melangkah itu sakitnya udah nggak begitu berasa. Nah, itu mudah-mudahan dia akan melatih dia untuk berjalan. Ya, insya Allah seperti itu. Berarti 8 limbik sistem sama motorik ya, Master ya, ke bawah semua ya? Ke bawah semua ya, itu insya Allah akan sangat membantu untuk dia latihan ya.
Oke, Master, terima kasih. Ini anak saya mau ikut ngajar nih. Halo Om. Halo Om. Ya. Pintar ya. Oke ya. Baik, mungkin Bapak Ibu semua kita tutup ya kajian kita pada siang hari ini. Monggo silakan nanti kalau ada pertanyaan ya, dikirim ke Telegram ya, kita diskusikan baik tentang materi maupun tentang video yang sudah kami share ya di Telegram ya, insya Allah. Baik, saya undur diri, saya kembalikan ke Mbak Ulan insya Allah untuk menutup acara. Monggo Mbak Ulan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai materi untuk TOA dan diabetes ya teman-teman. Ini sesi ketiga sekaligus sesi terakhir. Alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Master Tri Ardani yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu. Insya Allah nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dilanjut via Telegram ya Master ya. Iya, iya. Lucu sekali. Giginya ompong ya. Giginya ompong nih. Masya Allah. Baik teman-teman, saya ucapkan jazakumullah khairan untuk partisipasinya. Silakan nanti bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau ada yang belum dipahami dari materi yang sudah disampaikan oleh Master Tri, bisa di chat di grup Telegram ya. Insya Allah nanti kita diskusi bareng di grup. Baik, Master. Ya. Saya tutup Zoom kita pada kesempatan siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Ya, salam, semoga bisa jumpa lagi. Ya. Saya tunggu di Pekanbaru, Mas.